Semangat pagi. Kita telah sampai di bab 6 dari buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Bab 6 ini berjudul Pria Seperti Karet Gelang. Pria seperti karet gelang. Saat menarik diri, mereka hanya dapat mulur sejauh mereka dapat mengerut kembali. Karet gelang adalah kiasan sempurna untuk memahami siklus keakraban laki-laki. Siklus ini meliputi mendekat, menarik diri, kemudian mendekat lagi. Kebanyakan wanita terkejut saat menyadari bahwa pria yang mencintai seorang wanita pun secara berkala perlu menarik diri sebelum dapat lebih mendekat. Pria secara naluriah merasakan dorongan untuk menarik diri itu. Ini bukan keputusan atau pilihan. Ini terjadi begitu saja. Ini bukan kesalahannya maupun kesalahan istrinya. Ini merupakan daur alami. Kaum wanita menyalahartikan sikap menarik diri pria karena umumnya wanita menarik diri untuk alasan-alasan berbeda. Misalnya, bila ia tidak yakin pria itu dapat memahami perasaan-perasaannya, bila ia pernah dilukai hatinya atau takut dilukai lagi, atau bila pria pernah melakukan kesalahan dan mengecewakannya. Pria dapat menarik diri karena alasan-alasan yang sama, tapi juga bila wanita tidak membuat kesalahan sekalipun. Ia bisa saja mencintai dan mempercayai wanita, dan kemudian tiba-tiba mulai menarik diri. Seperti karet gelang, ia akan menjauhkan diri, kemudian kembali karena kemauannya sendiri. Pria menarik diri untuk memuaskan kebutuhannya akan kebebasan atau otonomi. Setelah mulur, secara tiba-tiba ia akan berbalik kembali. Setelah memisahkan diri sepenuhnya, tiba-tiba ia kembali merasakan kebutuhan akan cinta dan kehangatan. Secara otomatis, ia akan terdorong untuk memberikan cintanya dan menerima cinta yang diperlukannya. Saat pria kembali, ia melanjutkan hubungan pada tingkat kehangatan yang sama dengan saat ia menarik diri. Ia tidak merasa perlu mengulangi hubungan dari awal lagi. Yang harus diketahui wanita mengenai pria. Apabila dipahami, siklus kehangatan laki-laki ini dapat memperkaya suatu hubungan. Tapi karena disalahartikan, siklus ini menciptakan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Marilah kita membahas sebuah contoh. Maggie sangat kecewa, resah, dan bingung. Ia dan pacarnya Jeff telah 6 bulan berkencan. Segalanya begitu romantis. Kemudian, tanpa sebab yang jelas, Jeff mulai menjauhkan diri secara emosional. Maggie tak mengerti mengapa Jeff tiba-tiba menarik diri. Ia berkata pada saya, 1 menit dia begitu penuh perhatian, dan menit berikutnya dia bahkan tak ingin bercakap-cakap dengan saya. Saya berusaha keras memulihkannya, tapi ini malah membuat segalanya semakin buruk. Rasanya dia begitu jauh. Saya tidak tahu apa salah saya. Apakah saya begitu buruk? Ketika Jeff menarik diri, Maggie menganggapnya sebagai serangan pribadi. Ini merupakan reaksi yang lazim. Ia mengira telah melakukan kesalahan dan menyalahkan dirinya. Ia ingin memperbaiki segalanya. Tapi semakin ia mencoba mendekati Jeff, semakin Jeff menjauhkan diri. Setelah mengikuti seminar saya, Maggie merasa sangat lega. Kecemasan dan kebingungannya segera lenyap. Yang paling penting, ia berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ketika Jeff menarik diri, itu bukan karena kesalahannya. Tambahan lagi, ia menyadari mengapa Jeff menarik diri dan bagaimana menghadapi hal itu secara anggun. Beberapa bulan kemudian, pada seminar lainnya, Jeff menyampaikan ucapan terima kasihnya pada saya atas apa yang telah dipelajari Maggie. Katanya,
Sekarang mereka bertunangan dan akan menikah. Maggie telah menemukan rahasia yang hanya diketahui sedikit wanita mengenai kaum pria. Maggie menyadari bahwa saat ia berusaha mendekat, Jeff justru sedang berusaha menarik diri. Dengan demikian, ia mencegah Jeff meregang sampai jarak maksimum, lalu kembali mengerut. Dengan mengejar-ngejarnya, Maggie menghalangi Jeff untuk merasakan bahwa ia membutuhkan Maggie dan ingin bersama Maggie. Maggie menyadari bahwa ia telah melakukan hal ini dalam setiap hubungan. Secara tak sadar, ia telah menghambat satu siklus penting. Dengan berusaha mempertahankan kehangatan, ia justru telah mencegahnya. Bagaimana pria tiba-tiba berubah? Bila pria tak punya kesempatan untuk menarik diri, ia tak akan pernah berkesempatan merasakan keinginan kuat untuk berdekatan. Penting bagi wanita untuk memahami bahwa apabila mereka memaksa ingin terus-menerus berdekatan atau memburu-buru pria pasangannya yang sedang menarik diri, pria itu akan senantiasa mencoba melarikan diri dan menjauhkan diri. Ia tak pernah punya kesempatan untuk merasakan dorongan yang kuat atas cinta. Dalam seminar-seminar saya membuktikan hal ini dengan karet gelang besar. Bayangkan, Anda memegang sebuah karet gelang. Sekarang, mulailah meregangkan karet gelang Anda dengan menariknya ke kanan. Karet gelang khusus ini dapat meregang sampai 12 inci. Apabila karet itu teregang 12 inci, tak ada lagi yang dapat dilakukan kecuali mengerut kembali. Saat mengerut kembali, karet itu mempunyai banyak tenaga dan kekuatan. Demikian juga saat pria telah meregang sejauh-jauhnya. Ia akan kembali dengan banyak kekuatan dan tenaga. Setelah meregang sampai batas maksimum, ia mulai mengalami perubahan. Seluruh sikapnya mulai berubah. Pria yang tampaknya tidak menaruh perhatian atau tidak berminat kepada pasangannya, sementara ia menarik diri, tiba-tiba tak dapat hidup tanpa pasangannya. Kini ia kembali merasakan kebutuhan akan keakraban. Kekuatannya pulih kembali, karena hasratnya untuk mencintai dan dicintai telah muncul kembali. Umumnya ini membingungkan bagi wanita, sebab berdasarkan pengalamannya, bila ia menarik diri untuk menjadi dekat lagi, dibutuhkan waktu pengenalan kembali. Bila ia tidak memahami bahwa pria berbeda dalam hal ini, si wanita akan cenderung mencurigai keinginan mendadak si pria akan keakraban dan menjauhinya. Kaum pria juga harus mengetahui perbedaan ini. Saat pria mendekat lagi, sebelum si wanita dapat terbuka lagi kepadanya, umumnya ia ingin dan membutuhkan waktu serta pembicaraan untuk menyambungkan diri kembali. Perubahan ini dapat lebih mudah apabila pria memahami bahwa wanita mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kembali tingkat keakraban yang sama, terutama bila ia merasa sakit hati waktu sang pria menarik diri. Tanpa memahami perbedaan-perbedaan ini, pria bisa tak sabar, sebab ia dapat melanjutkan kehangatan pada intensitas waktu sebab ia dapat melanjutkan kehangatan pada intensitas sewaktu ia menarik diri, sementara pihak wanita tidak bisa. Mengapa pria menarik diri? Pria mulai merasakan kebutuhan akan kemandirian dan kebebasan setelah memuaskan kebutuhan mereka akan kehangatan. Saat ia mulai menarik diri, otomatis wanita mulai panik. Ia tidak menyadari bahwa setelah pria menarik diri dan memuaskan kebutuhannya akan otonomi, tiba-tiba pria ingin berhubungan erat lagi. Pria secara otomatis berubah-ubah antara membutuhkan kedekatan dan kemandirian. Misalnya, pada awal hubungannya, Jeff begitu bersemangat
dan penuh hasrat. Karet gelangnya teregang sepenuhnya. Ia ingin mengesankan Maggie, memuaskan Maggie, menyenangkan, dan mendekatkan Maggie. Setelah berhasil, Maggie pun ingin lebih dekat. Sewaktu Maggie membuka hatinya bagi Jeff, Jeff menjadi semakin dekat dan makin dekat. Setelah mereka mencapai keintiman, Jeff merasa sangat puas. Tapi setelah beberapa waktu terjadi perubahan. Bayangkan, apa yang terjadi saat gelang karet itu menjadi lemas, tenaga, dan daya regangnya habis. Tak ada lagi gerakan. Ini yang terjadi pada hasrat pria untuk berdekatan setelah tercapai kehangatan. Meski kedekatan ini memuaskan bagi pria, ia mau tak mau akan mulai mengalami perubahan baru. Ia mulai merasakan dorongan untuk menarik diri. Setelah sesaat terpuaskan keinginannya akan kehangatan, kini ia ingin merdeka, menjadi dirinya sendiri. Kebutuhan akan pribadi yang lain telah terpenuhi. Mungkin ia merasa sudah terlalu banyak bergantung, atau malah ia tak tahu mengapa ia merasa perlu menarik diri. Mengapa wanita panik? Ketika Jeff secara naluri menarik diri tanpa penjelasan apapun bagi Maggie atau bagi dirinya sendiri, Maggie bereaksi dengan rasa takut. Ia panik dan mengejar Jeff. Maggie mengira ia telah melakukan sesuatu yang salah, yang menghilangkan semangat Jeff. Ia membayangkan Jeff, mengharapkannya memulihkan kembali kehangatan. Ia khawatir Jeff tak akan kembali kepadanya. Lebih parah lagi, Maggie merasa tak berdaya menarik Jeff kembali, sebab ia tidak mengetahui apa yang membuat Jeff kehilangan semangat. Ia tidak tahu bahwa ini sebenarnya bagian dari siklus kehangatan Jeff. Ketika Maggie bertanya ada apa, Jeff tak bisa memberikan jawaban yang jelas. Karena itu, ia menolak membicarakannya. Ia bahkan lebih membuat jarak lagi dengan Maggie. Mengapa pria dan wanita meragukan cinta mereka? Tanpa pemahaman tentang siklus ini, mudah dimengerti bagaimana pria dan wanita mulai mempertanyakan cinta mereka. Tanpa menyadari bahwa ia menghalangi Jeff menemukan gairahnya, Maggie dapat dengan mudah menganggap Jeff tidak menyayanginya. Tanpa memperoleh peluang untuk menarik diri, Jeff akan kehilangan kontak dengan hasrat dan keinginannya untuk mencari kedekatan. Ia dapat dengan mudah menganggap bahwa ia tidak lagi mencintai Maggie. Setelah belajar Jeff mengambil jarak atau ruang, Maggie menemukan bahwa Jeff akhirnya kembali. Maggie berlatih untuk tidak mengejar-ngejar Jeff saat Jeff ingin menarik diri dan percaya bahwa segalanya baik-baik saja. Dan setiap kali Jeff memang muncul kembali. Setelah keyakinannya akan proses ini bertumbuh, lebih mudah bagi Maggie untuk tidak panik. Saat Jeff menarik diri, Maggie tidak mengejar-ngejarnya atau menduga ada yang tidak beres. Maggie menerima bagian Jeff ini. Semakin banyak ia menerima Jeff pada saat-saat semacam itu, semakin cepat Jeff kembali. Sewaktu Jeff mulai memahami perasaan dan kebutuhan yang berubah-ubah ini, ia menjadi yakin akan cintanya. Ia sanggup membuat komitmen. Rahasia keberhasilan Maggie dan Jeff adalah mereka memahami dan menerima bahwa pria seperti karet gelang. Bagaimana wanita menyalahartikan pria? Tanpa pemahaman bahwa pria seperti karet gelang, wanita dengan sangat mudah menyalahartikan reaksi-reaksi pria. Kebingungan yang umum muncul saat wanita berkata, "Mari kita bicara." Lalu pria langsung menjauhkan diri secara emosional. Tepat saat wanita ingin membuka diri dan maju lebih dekat, pria justru ingin menarik diri. Seringkali saya mendengarkan keluhan. Setiap kali aku ingin bicara, dia menarik diri. Aku merasa dia tidak memedulikanku. Secara keliru, wanita menyimpulkan bahwa pria tak pernah ingin bicara padanya. Hiasan karet gelang ini menjelaskan bagaimana pria amat sangat mencintai pasangannya, tapi tiba-tiba menarik diri. Saat ia menarik diri, ini bukan karena ia tak ingin bicara. Sebaliknya,
ia perlu waktu untuk menyendiri, waktu untuk bersama dirinya sendiri, tidak dibebani tanggung jawab terhadap siapapun. Waktu baginya untuk mengurus diri sendiri. Setelah kembali, barulah ia bersedia bicara. Sampai tahap tertentu, pria kehilangan dirinya sendiri karena terlalu terlibat dengan pasangannya. Dengan merasakan kebutuhan-kebutuhan, kesulitan, keinginan, dan emosi-emosi pasangannya, pria jadi kehilangan kontak dengan diri pribadinya. Menarik diri memungkinkan ia memulihkan kembali batas-batas pribadinya dan memuaskan kebutuhannya untuk merasa mandiri. Sampai tahap tertentu, pria kehilangan dirinya karena terlibat dengan pasangannya. Tapi, sejumlah pria barangkali melukiskan pengunduran diri ini secara berbeda. Bagi mereka, itu cuma perasaan, aku perlu ruang, atau aku perlu menyendiri. Apapun cara melukiskannya, saat pria menarik diri, ia sedang memenuhi kebutuhan sah untuk mengurus dirinya sendiri sementara waktu. Seperti halnya kita tidak memutuskan untuk lapar, pria pun tidak memutuskan untuk menarik diri. Ini merupakan dorongan naluriah. Ia hanya dapat dekat sampai batas tertentu. Kemudian, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Pada tahap ini, ia mulai merasa perlu untuk mandiri dan mulai menarik diri. Dalam memahami proses ini, wanita dapat menafsirkan tindakan menarik diri tadi dengan tepat. Mengapa pria menarik diri saat wanita ingin mendekat? Bagi banyak wanita, pria cenderung menarik diri tepat saat wanita ingin bicara dan menjadi lebih dekat. Ini terjadi karena dua alasan. Satu, wanita secara tak sadar dapat merasakan saat pria sedang menarik diri. Dan tepat pada saat-saat itulah ia akan berusaha memulihkan kembali hubungan erat mereka dan mengatakan, mari kita bicara. Jika si pria terus menarik diri, wanita secara keliru menyimpulkan bahwa pria itu tak ingin bicara atau tidak menyayanginya. 2. Ketika wanita membuka hati dan menyampaikan perasaan-perasaannya yang lebih dalam dan lebih hangat, itu bisa memicu kebutuhan pria untuk menarik diri. Pria hanya dapat menampung kemesraan hingga tahap tertentu. Lalu tanda bahayanya berbunyi, yang mengatakan sudah saatnya mencari keseimbangan dengan menarik diri. Pada saat-saat paling mesra, pria dapat secara mendadak dan otomatis merasa perlu mandiri dan menyendiri. Amat membingungkan bagi wanita saat pria menarik diri, sebab apa yang dikatakan atau dilakukannya seringkali memicu tindakan menarik diri ini. Umumnya wanita mulai berbicara dengan perasaan. Pria mulai ingin menarik diri. Ini karena perasaan-perasaan membuat pria semakin dekat dan menciptakan kemesraan. Dan bila sudah terlampau mesra, secara otomatis pria akan menarik diri. Bukannya pria tak ingin mendengarkan perasaan-perasaan wanita. Pada saat lain dalam siklus kemesraannya, ketika ia merasakan kebutuhan untuk mendekat, perasaan-perasaan yang telah memicu sikap menarik diri bisa membuatnya ingin lebih dekat. Bukan apa yang dikatakan wanita yang memicu sikap menarik dirinya, melainkan kapan wanita itu mengatakannya. Saat yang tepat untuk bicara dengan pria. Bila pria sedang menarik diri, bukan berarti ini bukannya saatnya berbicara atau mencoba mendekat. Biarkan ia menarik diri. Setelah beberapa waktu, ia akan kembali. Ia akan bersikap penuh cinta dan penuh dukungan, dan akan bertindak seolah-olah tak ada yang terjadi. Inilah saatnya untuk bicara. Pada saat emas ini, ketika pria menghendaki kemesraan dan siap berbicara, kaum wanita biasanya tidak memperkasai pembicaraan. Ada 3 alasan umum. 1. Wanita takut berbicara karena terakhir kali ingin bicara, pria menarik diri.
Secara keliru, ia menganggap si pria tidak menyayanginya dan tidak ingin mendengarkannya. 2. Wanita takut pria itu sedang marah kepadanya. Jadi, ia menunggu sampai pria itu memulai pembicaraan mengenai perasaan-perasaannya. Wanita tahu bahwa apabila ia secara tiba-tiba menarik diri dari si pria, sebelum ia dapat menyambung kembali, ia perlu membicarakan apa yang terjadi. Wanita menunggu pria mengawali pembicaraan mengenai apa yang merisaukan hatinya. Tapi, pria tidak merasa perlu membicarakan perasaan-perasaan yang merisaukannya, karena sebenarnya ia tidak marah. 3. Begitu banyak yang ingin dikatakan wanita, tapi ia tak ingin bersikap kasar dan bicara begitu saja. Supaya sopan, bukannya membicarakan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan sendiri, ia justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran si pria. Bila si pria tidak mengatakan apa-apa, wanita menyimpulkan pria itu tak mau bicara kepadanya. Karena berbagai keyakinan yang keliru mengenai mengapa pria tidak berbicara, taklah heran kaum wanita seringkali kecewa terhadap pria. Bagaimana membuat pria bicara? Bila wanita ingin bicara atau merasa lebih dekat, dialah yang harus berbicara. Bukannya mengharapkan pria mengawali pembicaraan. Untuk mengawali pembicaraan, wanitalah yang perlu lebih dahulu berbagi rasa, meski pasangannya hanya bicara sedikit. Setelah merasa dihargai karena mau mendengarkan, lambat laun pria akan bicara lebih banyak. Pria dapat sangat terbuka untuk berbicara dengan wanita, meski mulanya ia tidak mengatakan apa-apa. Tapi wanita tidak tahu bahwa orang Mars harus mempunyai alasan untuk bicara. Mereka tidak bicara sekedar untuk berbagi rasa. Setelah wanita bicara sebentar, pria akan mulai membuka hati dan berbagi perasaan dengan apa yang baru saja disampaikan si wanita. Misalnya, bila wanita bicara mengenai kesulitan-kesulitan hari itu, pria mungkin akan bicara juga tentang kesulitannya hari itu, agar mereka dapat saling memahami. Apabila wanita bicara mengenai perasaan-perasaannya tentang anak-anak, pria barangkali akan menanggapi dengan bicara tentang hal yang sama. Sewaktu wanita membuka hati dan pria tidak merasa disalahkan atau ditekan, lambat laun ia akan membuka hati pula. Bagaimana wanita menekan pria untuk bicara? Setelah wanita menyampaikan pikiran-pikirannya, pria otomatis termotivasi untuk bicara. Tapi bila ia merasa dituntut untuk bicara, pikirannya jadi kosong. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Walau seandainya ada yang ingin ia katakan, ia akan bungkam karena merasakan tuntutan wanita itu. Sulit bagi pria bila wanita menuntut agar ia bicara. Wanita secara tak sadar menghilangkan semangat pria dengan menginterogasinya, terutama saat ia merasa perlu bicara. Wanita secara keliru menganggap pria perlu bicara, dan karena itu seharusnya bicara, ia lupa bahwa pria berasal dari Mars dan tidak merasakan kebutuhan untuk banyak bicara. Wanita bahkan merasa kalau pria tidak bicara berarti pria itu tidak mencintainya. Menolak pria karena tidak bicara akan membuat si pria benar-benar tak mau bicara. Pria perlu merasa diterima apa adanya. Lalu, lambat laun, ia akan membuka hatinya. Ia tidak merasa diterima bila wanita menginginkannya bicara lebih banyak atau tak senang kalau ia menarik diri. Pria yang perlu banyak menarik diri sebelum dapat belajar berbagi rasa dan membuka hati, pertama-tama harus banyak mendengarkan. Pria perlu dihargai karena mendengarkan. Kemudian, lambat laun ia akan bicara lebih banyak.
Bagaimana mengawali pembicaraan dengan pria? Semakin wanita mencoba memaksa pria agar berbicara, semakin keras pria menentangnya. Memaksa pria secara langsung untuk berbicara bukanlah pendekatan yang baik, terutama apabila ia sedang menarik diri. Daripada bertanya-tanya bagaimana dapat membuat pria bicara, lebih baik berpikir, bagaimana saya dapat mencapai kemesraan yang lebih besar, cakapan yang lebih hebat, dan komunikasi yang lebih baik dengan pasangan saya. Bila wanita menginginkan lebih banyak percakapan dalam hubungan tersebut, dan kebanyakan wanita memang merasa begitu, ia perlu memulai lebih banyak pembicaraan, tapi dengan kesadaran yang matang, bukan saja siap menerima, tapi juga menyadari bahwa kadang-kadang pria siap sedia mendengarkan dan kadang-kadang secara naluriah ia akan menarik diri. Saat pria bersedia, daripada mengajukan 20 pertanyaan dan memaksanya bicara, wanita dapat menunjukkan penghargaannya atas kesediaan pria itu mendengarkan. Pada awalnya, wanita bahkan seharusnya tidak mendorong si pria berbicara. Misalnya, Maggie dapat berkata, "Jeff, maukah kau mendengarkanku sebentar? Aku bekerja keras hari ini dan ingin bercerita tentang hal itu. Sesudahnya, aku pasti akan merasa lebih enak." Setelah berbicara selama beberapa menit, Maggie dapat berhenti dan berkata, "Aku sangat berterima kasih kau mau mendengarkan perasaan-perasaanku. Ini sangat berarti bagiku." Penghargaan ini mendorong pria untuk semakin mendengarkan. Tanpa penghargaan dan dorongan, pria bisa kehilangan minat karena ia merasa usaha mendengarkannya tidak berarti. Ia tidak menyadari betapa berharga tindakan mendengarkan itu bagi istrinya. Kebanyakan wanita secara naluriah menyadari betapa pentingnya mendengarkan. Mengharapkan pria mengetahui hal ini tanpa latihan sama dengan mengharapkan menjadi seperti wanita. Untungnya, setelah dihargai karena mau mendengarkan, pria jadi belajar menghargai nilai-nilai berbicara itu. Pria tak mau bicara. Sandra dan Larry sudah 20 tahun menikah. Sandra ingin bercerai, sedangkan Larry ingin membereskan segala sesuatunya. Sandra berkata, "Mana mungkin dia ingin mempertahankan perkawinan ini. Dia tidak mencintaiku. Dia tidak merasa apa-apa. Dia pergi saat aku perlu bicara dengannya. Dia begitu dingin dan tak berperasaan. Selama 20 tahun, dia memendam perasaan-perasaannya. Aku tidak bersedia mengampuninya. Aku tidak mau mempertahankan perkawinan ini. Aku sudah bosan berusaha membuka hatinya, berbagi perasaan dengannya, dan berusaha peka." Sandra tidak tahu bahwa ia juga punya andil dalam masalah-masalah mereka. Ia menganggap semua itu kesalahan suaminya. Ia merasa telah berusaha keras menambah kemesraan, percakapan, komunikasi, dan Larry telah menolaknya selama 20 tahun. Setelah mendengar kaum pria dan karet-karet gelang dalam seminar saya, ia menangis dan mau memaafkan suaminya. Ia menyadari bahwa kesulitan-kesulitan suaminya adalah kesulitan-kesulitan mereka. Ia menyadari betapa ia juga menyebabkan timbulnya kesulitan mereka. Ia berkata, "Saya ingat pada tahun pertama pernikahan kami, saat saya mulai bicara mengenai perasaan-perasaan saya, dia pergi begitu saja. Saya pikir dia tidak mencintai saya. Setelah itu terjadi beberapa kali, saya menyerah. Saya tak mau disakiti lagi. Saya tidak tahu bahwa pada saat lain dia akan mau mendengarkan perasaan-perasaan saya. Saya tidak memberinya peluang. Saya berhenti bersikap peka. Saya menginginkan dia terbuka sebelum saya sendiri mau membuka diri." Percakapan-percakapan yang berat sebelah.
Percakapan-percakapan Sandra umumnya bersifat sepihak. Ia akan mencoba memaksa suaminya bicara lebih dahulu dengan mengajukan serangkaian pertanyaan. Kemudian, sebelum dapat menyampaikan apa yang ingin dibicarakannya, Sandra sudah marah karena jawaban-jawaban pendek suaminya. Ketika akhirnya Sandra menyampaikan perasaan-perasaannya, semuanya selalu sama. Ia marah karena suaminya tidak terbuka, tidak menyayangi, dan tidak mau berbagi rasa. Suatu percakapan berat sebelah barangkali berlangsung seperti ini. Sandra dan Larry bergantian. Sandra, bagaimana harimu? Larry, baik-baik saja. Apa yang terjadi? Seperti biasanya. Apa rencanamu untuk akhir pekan ini? Aku tak peduli. Kau sendiri ingin apa? Apakah kau mau mengundang teman-teman kita? Tidak tahu. Gimana jadwal acara televisinya? Sandra marah. Kenapa kau tak mau bicara denganku? Larry terperanjat dan diam. Sandra, apa kau mencintaiku? Tentu saja, aku menikah denganmu kan? Sandra, mana mungkin kau mencintaiku? Kita tak pernah bercakap-cakap lagi. Kenapa kau hanya duduk di situ dan tidak berkata apa-apa? Apa kau tidak peduli? Pada tahap ini, Larry akan bangkit dan pergi berjalan-jalan. Setelah kembali, ia akan bertindak seolah-olah tidak ada apa-apa. Sandra juga bersikap seolah-olah segala sesuatunya beres. Tapi di dalam hatinya, ia akan menarik cinta dan kehangatannya. Di permukaan, Sandra mencoba bersikap penuh cinta, tapi dalam hati kebenciannya bertambah. Dari waktu ke waktu, kebenciannya akan menyala, dan ia mulai melakukan interogasi sepihak terhadap perasaan-perasaan suami. Setelah 20 tahun mengumpulkan bukti bahwa Larry tidak lagi mencintainya, ia tidak lagi bersedia haknya untuk memperoleh kehangatan dirampas. Belajar saling mendukung tanpa harus berubah. Pada seminar itu, Sandra berkata, saya telah menghabiskan waktu 20 tahun berusaha membuat Larry bicara. Saya ingin dia membuka hati dan peka. Saya tidak menyadari bahwa yang tidak ada pada saya adalah pria yang bersedia mendukung saya untuk terbuka dan lebih peka. Itulah yang sebenarnya saya butuhkan. Saya telah berbagi perasaan-perasaan mendalam lebih banyak pada suami saya pada akhir pekan ini daripada yang saya lakukan selama 20 tahun. Saya merasa begitu dicintai. Inilah yang membuat saya tergugah. Saya pikir ia mesti berubah. Sekarang saya tahu, tak ada yang keliru dengan dia atau saya. Kami cuma tidak mengetahui bagaimana harus saling mendukung. Sandra senantiasa mengeluh bahwa Larry tidak mau bicara. Ia meyakinkan dirinya bahwa sikap diam Larry membuat kemesraan tak mungkin tercipta. Pada seminar itu, ia belajar menyampaikan perasaan-perasaan tanpa mengharapkan atau menuntut Larry untuk berbuat yang sama. Ia tidak lagi menolak bungkamnya Larry, melainkan menghargainya. Ini membuat Larry lebih bersemangat mendengarkannya. Larry mempelajari seni mendengarkan. Ia berlatih mendengarkan tanpa berusaha membetulkan istrinya. Jauh lebih efektif mengajar pria untuk mendengarkan daripada untuk membuka hati dan bersikap peka. Setelah belajar mendengarkan orang yang disayanginya dan sikap mendengarkannya dihargai, lambat laun Larry akan membuka hati dan secara otomatis lebih banyak berbagi rasa. Bila pria merasa dihargai karena mendengarkan dan tidak merasa ditolak karena tidak berbagi rasa lebih banyak, lambat laun ia akan mulai membuka hati. Jika ia merasa tidak harus banyak bicara, secara naluriah ia akan banyak bicara. Tapi terlebih dahulu ia harus merasa diterima. Bila istrinya masih kecewa atas bungkamnya, berarti istrinya lupa bahwa pria berasal dari Mars. Kapan pria tidak menarik diri?
Lisa dan Jim sudah 2 tahun menikah. Mereka melakukan segala sesuatu bersama-sama. Mereka tak pernah berpisah. Setelah beberapa waktu, Jim jadi mudah marah, diam saja, murung dan kasar. Dalam pertemuan bimbingan pribadi, Lisa berkata pada saya, dia tidak lagi menyenangkan sebagai teman hidup. Saya telah mencoba membuatnya gembira, tapi tidak berhasil. Saya ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama, seperti pergi ke restoran-restoran, berbelanja, melancong, nonton sandiwara, pergi ke pesta-pesta, dan berdansa. Tapi dia tak ingin melakukannya. Kami tak pernah lagi melakukan apapun. Kami hanya menonton televisi, makan, tidur, dan bekerja. Saya berusaha mencintainya, tapi saya marah. Dulu dia begitu menyenangkan dan romantis. Hidup dengannya sekarang seperti hidup dengan orang sinting. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia diam saja, tak mau bergerak. Setelah mengetahui tentang siklus kemesraan pria, teori karet gelang itu, Lisa dan Jim menyadari apa yang terjadi. Mereka terlampau banyak menghabiskan waktu bersama-sama. Jim dan Lisa harus lebih banyak meluangkan waktu sendiri-sendiri. Bila pria sudah terlalu dekat dan tidak menarik diri, simptom-simptomnya yang umum adalah meningkatkan kemurungan, mudah marah, diam saja, dan sikap defensif. Jim belum tahu bagaimana menarik diri. Ia merasa bersalah meluangkan waktu sendiri. Ia mengira harus berbagi segala sesuatu dengan istrinya. Lisa juga beranggapan mereka harus melakukan segala sesuatu bersama-sama. Dalam program bimbingan, saya bertanya pada Lisa, mengapa ia menghabiskan waktu begitu banyak waktu dengan Jim. Kata Lisa, saya khawatir dia marah kalau saya bersenang-senang tanpa dirinya. Suatu ketika, saya pergi berbelanja dan dia marah sekali. Jim berkata, aku ingat hari itu, tapi aku tidak marah padamu. Aku marah mengenai kerugian sejumlah uang dalam suatu urusan dagang. Aku ingat hari itu karena aku senang berada di rumah sendirian, tapi aku tidak berani mengatakannya padamu, takut melukai perasaanmu. Kita berkata, kupikir kau tidak suka aku pergi keluar tanpamu. Kau tampaknya begitu jauh. Belajar lebih mandiri. Dengan kesadaran baru ini, Lisa memperoleh izin yang dibutuhkannya untuk tidak terlalu merisaukan Jim. Tindakan Jim menarik diri sesungguhnya menolong Lisa menjadi lebih mandiri dan merdeka. Ia bisa mengurus dirinya dengan lebih baik. Sewaktu ia mulai melakukan hal-hal yang diinginkannya dan memperoleh banyak dukungan dari sahabat-sahabat wanitanya, Lisa jadi jauh lebih bahagia. Lisa melepaskan kebenciannya pada Jim. Ia sadar ia terlampau banyak menuntut dari Jim. Setelah mendengar mengenai karet gelang ini, Lisa menyadari bahwa ia turut andil dalam kesulitan-kesulitan mereka. Ia menyadari bahwa Jim perlu lebih banyak waktu untuk menyendiri. Pengorbanan-pengorbanan Lisa yang penuh cinta bukan saja menghalangi Jim untuk menarik diri dan kemudian kembali kepadanya, melainkan sikap tergantungnya juga membuat Jim marah. Lisa mulai melakukan hal-hal menyenangkan tanpa Jim. Lisa melakukan sejumlah hal yang telah lama didambakannya. Suatu malam, ia pergi keluar untuk makan bersama teman-teman wanitanya. Malam lain, ia menonton sandiwara. Malam lainnya lagi, Lisa pergi ke sebuah pesta bowling untuk merayakan ulang tahun. Keajaiban sederhana. Lisa heran betapa cepat hubungan mereka berubah. Jim jadi jauh lebih penuh perhatian dan menaruh minat padanya. Dalam beberapa minggu, Jim telah pulih seperti sedia kala. Ia ingin bersenang-senang dengan Lisa dan mulai merencanakan kencan-kencan. Ia mendapatkan kembali motivasinya. Dalam program bimbingan, Jim mengatakan, saya sangat lega, saya merasa dicintai. Saat Lisa pulang ke rumah, dia senang melihat saya.
Senang sekali rasanya bisa rindu padanya saat dia pergi. Saya senang dapat merasakan kembali. Saya hampir lupa bagaimana rasanya. Sebelumnya, seperti apapun yang saya lakukan selalu salah. Lisa selalu berusaha memaksa saya melakukan ini itu, menyuruh-nyuruh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lisa berkata, saya menyadari saya menyalahkan dia atas ketidakbahagiaan saya. Setelah belajar bertanggung jawab demi kebahagiaan saya sendiri, saya baru sadar bahwa Jim lebih energik dan hidup. Ini merupakan mukjizat. Menghambat jalur kemesraan. Ada dua cara seorang wanita tanpa sadar menghambat jalur kemesraan alami pasangan prianya, yakni satu, mengejar-ngejar saat pria menarik diri, dan dua, menghukumnya karena menarik diri. Berikut adalah daftar cara yang umum digunakan wanita untuk memburu pria dan mencegahnya menarik diri. Perilaku pengejaran. 1. Secara fisik. Saat pria menarik diri, istrinya mengikutinya secara fisik. Kalau si pria berjalan ke ruangan lain, istrinya mengikutinya. Atau seperti dalam contoh Lisa dan Jim, Lisa tidak melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya agar ia bisa terus bersama pasangannya. 2. Secara emosional. Ketika pria mengundurkan diri, istrinya mengikuti secara emosional. Istrinya merisaukannya, ingin menolong agar ia merasa lebih enak, merasa kasihan kepadanya, dan menghujaninya dengan perhatian dan pujian. Cara lain yang mungkin dilakukan istrinya secara emosional untuk menghentikan si pria agar tidak menarik diri adalah dengan menyangkal kebutuhannya untuk menyendiri. Dengan menyangkal secara emosional, ia menarik si pria kembali. Pendekatan lain adalah menunjukkan sikap penuh kerinduan atau sakit hati saat suaminya menarik diri. Dengan cara ini, istrinya memohon-mohon kemesraannya dan suaminya merasa dikuasai. 3. Secara mental. Wanita mungkin mencoba menarik pria kembali secara mental dengan mengajukan pertanyaan yang menimbulkan rasa bersalah, seperti, kenapa kau memperlakukanku begini? Atau, apa yang tidak beres denganmu? Atau, sadarkah kau betapa menyakitkan kalau kau menarik diri? Cara lain yaitu dengan mencoba menyenangkan suaminya. Istrinya jadi terlampau penurut, mencoba tampil sempurna agar suaminya tak punya alasan apapun untuk menarik diri. Ia melepaskan semua makna dirinya dan mencoba menjadi apa yang kira-kira dikehendaki sang pria. Wanita takut mengguncangkan perahu karena khawatir suaminya akan menarik diri. Jadi ia memendam perasaan sesungguhnya dan ia tidak melakukan apapun yang mungkin membuat suaminya marah. Cara kedua yang dapat mengganggu siklus kemesraan pria adalah menghukumnya karena menarik diri. Berikut adalah daftar-daftar cara paling umum yang digunakan wanita untuk menghukum pria dengan menghalanginya muncul kembali dan membuka hati kepadanya. Perilaku pengejaran secara fisik. Saat pria menarik diri, istrinya mengikuti secara fisik. Kalau si pria berjalan ke ruangan lain, istrinya mengikutinya. Atau seperti dalam contoh Lisa dan Jim, Lisa tidak melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya agar ia bisa terus bersama pasangannya. 2. Secara emosional. Ketika pria mengundurkan diri, istrinya mengikuti secara emosional. Istrinya merisaukannya, ingin menolong agar ia merasa lebih enak, merasa kasihan kepadanya, dan menghujaninya dengan perhatian dan pujian. Cara lain yang mungkin dilakukan istrinya secara emosional untuk menghentikan agar si pria agar tidak menarik diri adalah dengan menyangkal kebutuhannya untuk menyendiri. Dengan menyangkal secara emosional, ia menarik kembali si pria kembali. Pendekatan lain adalah menunjukkan sikap, menunjukkan kerinduan atau sakit hati saat suaminya menarik diri. Dengan cara ini, istrinya memohon-mohon kemesraannya dan suaminya merasa dikuasai. Secara mental,
Wanita mungkin mencoba menarik pria kembali secara mental dengan mengajukan pertanyaan yang menimbulkan rasa bersalah, seperti "Kenapa kau memperlakukan begini?" atau "Apa yang tidak beres denganmu?" atau "Sadarkah kau betapa menyakitkan kalau kau menarik diri?" Cara lain yaitu dengan mencoba menyenangkan suaminya. Istrinya jadi terlampau penurut, mencoba tampil sempurna agar suaminya tak punya alasan apapun untuk menarik diri. Ia melepaskan semua makna dirinya dan mencoba menjadi apa yang kira-kira dikehendaki sang pria. Wanita takut mengucangkan perahu karena khawatir suaminya akan menarik diri. Jadi ia memendam perasaan-perasaan sesungguhnya dan tidak melakukan apapun yang mungkin membuat suaminya marah. Cara kedua yang dapat mengganggu siklus kemesraan pria adalah menghukumnya karena menarik diri. Berikut adalah daftar cara-cara paling umum yang digunakan wanita untuk menghukum pria dan menghalanginya muncul kembali dan membuka hati kepadanya. Tingkah laku menghukum. Secara fisik, ketika pria mulai menginginkannya lagi, si wanita menolaknya, menolak kehangatan fisiknya, mungkin juga menolaknya secara seksual. Si wanita tak mau disentuh atau didekati. Ia akan memukul atau memecahkan sesuatu untuk memperlihatkan rasa tak senangnya. Bila pria dihukum karena menarik diri, ia akan takut melakukannya lagi. Ketakutan ini bisa mencegahnya menarik diri di masa depan. Siklus alamnya terputus. Ini bisa menciptakan kemarahan yang menghambatnya untuk merasakan hasrat akan kemesraan. Bisa-bisa ia tidak muncul kembali setelah menarik diri. 2. Secara emosional. Ketika pria kembali, si wanita tidak bahagia dan menyalahkannya. Wanita tak mau mengampuninya karena si pria telah mengabaikannya. Apapun yang dilakukan si pria tak dapat menyenangkan atau membahagiakannya. Pria merasa tak sanggup memuaskan istrinya dan menyerah. Saat pria kembali, si wanita mengungkapkan rasa tak senangnya melalui kata-kata, nada, suara, dan tatapan terluka pada pasangannya. Secara mental, saat pria kembali, wanita tak mau membuka hati dan berbagi perasaan. Ia bersikap dingin dan membenci si pria karena tidak terbuka dan tak mau bicara. Wanita tak lagi percaya bahwa si pria sungguh-sungguh menaruh perhatian. Pria dihukum dengan tidak diberi peluang mendengarkan dan menjadi anak baik. Ketika pria dengan gembira kembali padanya, si pria seperti berada di kandang anjing. Bila pria merasa dihukum karena menarik diri, ia jadi takut kehilangan cinta istrinya saat ia menarik diri. Ia mulai merasa tak layak mendapat cinta istrinya bila ia menarik diri. Ia jadi takut berusaha memperoleh cinta istrinya lagi karena ia merasa tak layak. Pria menganggap dirinya akan ditolak. Rasa takut penolakan ini mencegahnya untuk muncul kembali dari perjalanannya ke gua itu. Pengaruh masa lampau pria atas daur kemesraannya. Daur alamiah ini mungkin terhambat sejak masa kanak-kanaknya. Ia barangkali merasa takut menarik diri karena menyaksikan ketidaksetujuan ibunya terhadap sikap mengambil jarak secara emosional yang dilakukan ayahnya. Pria semacam ini mungkin tidak tahu bahwa ia perlu waktu untuk menyendiri. Ia secara tak sadar menciptakan alasan-alasan untuk membenarkan penarikan dirinya. Pria semacam ini umumnya mengembangkan segi kewanitaannya dengan akibat menekan sebagian kemampuan kepriaannya. Ia menjadi pria yang peka. Ia berusaha keras untuk menyenangkan dan mencintai, tapi kehilangan bagian maskulin dirinya pada prosesnya itu. Ia merasa bersalah kalau menarik diri. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, ia kehilangan hasrat, kemampuan, dan nafsunya. Ia menjadi pasif atau terlampau bergantung. Ia jadi takut menyendiri atau masuk ke guanya. Ia berpikir bahwa ia tak suka menyendiri karena jauh di lubuk hatinya ia khawatir kehilangan cinta. Semasa kanak-kanak, ia telah mengalami bagaimana ibunya menolak ayahnya atau secara langsung menolak dirinya. Ada sejumlah pria yang tidak tahu cara menarik diri.
dan ada pula yang tidak tahu cara mendekat. Pria maco tidak mempunyai masalah dalam menarik diri. Ia hanya tak bisa datang kembali dan membuka hati. Jauh di lubuk hatinya, ia takut tak pantas menerima cinta. Ia khawatir kalau terlalu mendekat dan terlampau banyak menyayangi. Ia tak bisa membayangkan sambutan baik yang akan diterimanya seandainya ia mendekat. Baik pria sensitif maupun yang perkasa, kehilangan bayangan atau pengalaman positif mengenai daur kemesraan alami mereka. Daur kemesraan pria ini perlu dipahami oleh kaum wanita maupun pria. Sejumlah pria merasa bersalah kalau meluangkan waktu di gua-gua mereka. Atau mereka bingung ketika ingin menarik diri dan kemudian kembali lagi. Mereka secara keliru menganggap ada yang tidak beres dengan mereka. Mengetahui rahasia-rahasia tentang pria ini dapat memberikan kelegaan besar bagi kaum pria maupun wanita. Pria dan wanita bijaksana. Umumnya pria tidak menyadari pengaruh sikap menarik diri secara mendadak serta kepulangannya yang juga mendadak terhadap kaum wanita. Dengan pemahaman baru mengenai bagaimana kaum wanita dipengaruhi oleh daur kemesraan ini, kaum pria dapat menyadari pentingnya mendengarkan secara tulus saat wanita berbicara. Ia memahami dan menghormati kebutuhan wanita untuk diyakinkan bahwa pria menaruh minat dan benar-benar peduli padanya. Jika sedang tak ingin menarik diri, pria yang bijaksana akan meluangkan waktu untuk memulai pembicaraan dengan bertanya kepada pasangan wanitanya bagaimana perasaannya. Pria belajar memahami daur-daurnya sendiri dan bisa meyakinkan wanita bahwa setelah menarik diri ia akan kembali. Ia bisa mengatakan, aku perlu waktu untuk menyendiri. Kemudian kita akan meluangkan waktu khusus bersama-sama tanpa gangguan. Atau bila ia mulai menarik diri sementara si wanita sedang berbicara, ia dapat mengatakan, aku perlu waktu sejenak untuk merenungkan ini. Kemudian kita dapat membicarakannya lagi. Saat pria kembali untuk berbicara, wanita mungkin akan bertanya, mengapa tadi ia pergi? Kalau ia tidak yakin, begitulah yang sering terjadi, ia bisa mengatakan, aku tidak yakin, aku cuma perlu waktu sejenak untuk diriku sendiri. Sekarang, mari kita lanjutkan pembicaraan. Pria jadi lebih sadar bahwa wanita perlu didengarkan dan ia perlu mendengarkan lebih banyak bila tidak sedang menarik diri. Selain itu, ia tahu bahwa mendengarkan dapat menolongnya untuk lebih sadar tentang apa yang ingin dibagikannya dalam pembicaraan. Untuk memulai pembicaraan, wanita bijaksana belajar untuk tidak menuntut agar pria berbicara, melainkan meminta pria sungguh-sungguh mendengarkannya. Sewaktu tekanannya berubah, tekanan terhadap pria itu terlepas. Wanita belajar membuka hati dan berbagi perasaan tanpa menuntut agar pria melakukan hal yang sama. Wanita itu yakin bahwa pria lambat laun akan membuka hatinya lebih banyak apabila ia merasa diterima dan akan mendengarkan perasaan-perasaan wanita itu. Wanita tersebut tidak menghukum pria atau memburu-burunya. Wanita itu memahami bahwa kadang-kadang perasaan-perasaan mesranya membuat pria ingin menarik diri. Sementara pada saat-saat lain ketika pria itu dalam perjalanan kembali, si pria mampu mendengarkan perasaan-perasaan terdalamnya. Wanita bijaksana ini tidak putus asa. Dengan sabar dan penuh cinta, ia bertahan dengan keyakinan yang hanya dimiliki sedikit wanita. Itulah tadi saya telah membacakan bab 6, pria seperti karet gelang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kita berjumpa di bab 7. Terima kasih.